Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kisah tentang umat terdahulu yang saleh maupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Seperti kisah dari kaum Bani Israel yang melanggar aturan Allah, kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Pelanggaran Asyabus Sabti. Umat itu bernama Asyabus Sabti. Asyabus Sabti adalah salah satu umat terdahulu yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Mereka dinamakan Asyabus Sabti karena melanggar larangan hari Sabtu yang diberikan Allah kepada mereka. Sebuah ketetapan dari Allah yang dilanggar oleh mereka dan membuat murka Allah hingga akhirnya berujung kutukan pada mereka. Kisah Asyabus Sabti dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan surat Al-A'raf ayat 163-166. Mereka ini adalah salah satu umat terdahulu yang Allah jadikan contoh kepada umat yang datang kemudian agar memetik pelajaran. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 66, bahwa semua kisah umat terdahulu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran menjadi pelajaran. Apabila kisahnya adalah orang-orang saleh maka harus menjadi teladan. Sebaliknya, jika kisahnya adalah umat yang tidak taat kepada Allah seperti Asyabus Sabti ini, maka harus dijadikan refleksi agar tidak terulang dan malah mempertebal keimanan. Menurut ungkapan Al-Mahali dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, Asyabus Sabti ini adalah kaum Bani Israel yang tinggal di pinggir Laut Qazlum atau Laut Merah, yaitu kota Ailah. Keterangan bahwa Asyabus Sabti adalah kaum Bani Israel ini senada dengan penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adhim mengenai Asbabun Nuzul surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu, ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Jika dirunut sejarahnya, cara beribadah umat terdahulu berbeda dengan umat yang sekarang. Perbedaan ini meliputi tata cara dan waktu pelaksanaan. Pada zaman Asyabus Sabti, ketetapan ibadah yang diberikan Allah adalah 1 minggu sekali yaitu pada hari Sabtu. Pengkhususan hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah ini mempunyai implikasi terhadap larangan Allah kepada mereka untuk mencari ikan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 163. Sebuah kontrak ibadah yang ditentukan Allah dan disepakati oleh Asyabus Sabti. Al-Mahali dan As-Suyuti menjelaskan bahwa pada hari-hari lain selain hari Sabtu, tidak muncul sama sekali ikan di permukaan laut. Sebaliknya pada hari Sabtu, di mana mereka terikat kontrak ibadah, malah banyak sekali ikan yang bermunculan. Kemunculan ikan-ikan di hari Sabtu ini memang disengaja Allah sebagai ujian bagi mereka. Bagaimana ketaatan mereka kepada Allah serta keseriusan kesepakatan mereka kepada Allah. Apakah mereka akan taat ataukah melanggar? Karena ketika suatu kaum lulus ujian, mereka akan naik kelas dan mendapat rahmat dari Allah. Namun, apabila mereka terlena dan terbuai oleh kenikmatan sesaat, mereka tidak naik kelas dan menjadi umat buruk yang diazab oleh Allah. Kontrak ibadah telah ditetapkan untuk Asyabus Sabti untuk mengagungkan hari Sabat dan tidak mencari ikan di hari tersebut. Menurut penuturan Ibnu Katsir, pada mulanya mereka mentaati aturan tersebut. Namun, untuk waktu-waktu selanjutnya mereka mulai tergoda dengan ujian yang Allah berikan. Karena ikan yang muncul di hari Sabat sangat banyak, mereka memasang jala di hari Jumat dan mengambilnya di hari Minggu, sedangkan pada hari Sabtu mereka tetap beribadah. Jelas saja, ikan yang mereka dapatkan sangat banyak. Namun, mereka tidak sadar bahwa perbuatan mereka tersebut mempermainkan Allah. Meskipun mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu dan tetap beribadah, tetap saja perbuatan mereka melanggar aturan dan membuat siasat tipu daya terhadap Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 164 dijelaskan mengenai sekelompok Yahudi yang acuh dan Yahudi yang mengingatkan akan pelanggaran teman-temannya Asyabus Sabti. Dan, ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan, lepas tanggung jawab, kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa." Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa dalam kisah Asyabus Sabti terdapat 3 kategori golongan. Golongan pertama yaitu mereka yang melanggar aturan hari Sabat seperti yang telah diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 163.
Golongan yang kedua adalah mereka yang berusaha mengingatkan teman-temannya yang melanggar, yaitu golongan pertama itu. Golongan yang terakhir adalah mereka yang acuh kepada mereka yang melanggar. Seperti yang diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 164 bahwa golongan ketiga tersebut malah bertanya kepada golongan kedua, "Mengapa kamu menasihati orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah atau disiksa berat?" Namun, golongan kedua menjawab, "Kami lakukan itu sebagai usaha permohonan ampun kepada Tuhanmu dengan harapan mereka kembali bertakwa." Balasan Allah pun akhirnya datang. Sebagaimana yang difirmankannya dalam surat Al-A'raf ayat 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Allah menyelamatkan kelompok yang mencegah pelanggaran tersebut dan menyiksa mereka yang melakukan pelanggaran. Merujuk keterangan Ibnu Katsir, kelompok terakhir yang mengacuhkan pelanggaran tersebut tidak dijelaskan Allah mengenai balasan untuk mereka. Hukuman Allah nyata diberikan kepada mereka yang melanggar aturan hari Sabat ini seperti tertera dalam surat Al-A'raf ayat 166 dan juga Al-Baqarah ayat 65. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Al-Mahali dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain serta Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adhim menafsirkan hukuman tersebut secara fisik, yaitu mereka dirubah keadaannya menjadi seekor kera yang mempunyai ekor. Namun, mufasir kontemporer seperti Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan juga Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menafsirkan hukuman tersebut sebagai kiasan sifat. Mereka menjadi orang-orang yang hina seperti kera yang selalu disingkirkan dan dibenci. Begitulah kisah tentang kaum Bani Israel yang melanggar aturan Allah, kemudian Allah langsung azab mereka. Kita seharusnya sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena ketika kita berbuat dosa, Allah tak langsung mengazab kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ini berarti, selama seseorang masih hidup dan belum sampai pada tahap kematian, pintu taubat masih terbuka untuknya. Istimewanya kita menjadi umat Rasulullah SAW, ya Allah semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW dan berkumpul dengan beliau di surga, dan selalu didampingi beliau di saat-saat kritis. Amin. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.